Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Pasti baik dan sehat ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, tidak menurunkan semangat kita untuk selalu belajar walaupun secara online. Nah, tadi anak-anak mendengar suara takbir, suara sapi, dan suara kambing bukan? Wah, pertanda akan ada hari raya apa ya? Yaps, benar. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Kita akan belajar lebih jauh tentang Idul Adha. Sebelum itu, anak-anak jangan lupa untuk selalu memakai masker ketika berpergian atau keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas dan jangan berkerumun. Selalu belajar dan bermain di rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya tentang Idul Adha, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Sejarah Idul Adha sendiri diambil dari kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Alkisah, Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat senang. Tetapi kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah SWT lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih anaknya Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu dari cara Allah SWT menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi perintah yang diterima oleh Nabi Ibrahim harus dilaksanakan. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk dan termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang anak setelah puluhan tahun didambakannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tentang mimpinya, Ismail tanpa keraguan mengatakan, "Ayah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT." Hingga akhirnya saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan supaya goyah dan tidak jadi menyembelih Ismail. Namun, Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya dan iblis pun gagal menggodanya. Pada saat itu, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail. Dibaringkan Ismail, lalu diambillah pedang tajam yang sudah tersedia. Nabi Ibrahim memegang erat pedang dengan kedua tangannya. Kedua mata Nabi Ibrahim yang masih tergenang air mata pun memandang wajah putranya dan berpindah melihat ke arah yang mengkilap di tangannya. Pada akhirnya, dengan memejamkan matanya, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Ismail dan penyembelihan dilakukan. Namun, malaikat Jibril tiba-tiba mengangkat Ismail dan menggantikannya dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian akhirnya diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang puasa yang spesial di bulan Zulhijjah atau puasa sebelum Hari Raya Idul Adha, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, puasa Tarwiyah itu dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Puasa Tarwiyah itu sama dengan kita
kita puasa selama 1 tahun. Niat puasanya yaitu nawaitu shauma tarwiyata sunnata lillahi ta'ala. Nah, jangan lupa puasa tarwiyah ya. Kemarin puasa tarwiyah enggak? Lanjut yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan H-1 atau hari sebelum sholat Idul Adha. Niat puasanya yaitu nawaitu shauma arafata sunnata lillahi ta'ala. Apabila kita melaksanakan puasa Arafah, maka sama saja kita dihapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu waktu berkurban. Waktu berkurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, penyembelihan boleh dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik adalah hari di mana semua umat muslim melaksanakan makan dan minum dan diharamkan untuk berpuasa. Dilanjutkan lagi dengan hewan kurban. Hewan yang biasa dikurbankan atau biasa disembelih pada saat hari raya Idul Adha adalah boleh kambing, sapi, ataupun unta. Terakhir yaitu cara menyembelih hewan kurban. Cara menyembelih hewan kurban ada 6 cara. Yang pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan membaca basmalah. Lakukan sekali dengan gerakan potong pada leher hewan kurban. Jangan lupa alat untuk memotong harus tajam ya. Yang ketiga, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang keempat, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang kelima, setelah itu lakukan pemulitan perlahan. Keenam, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Nah, anak-anak, berakhirlah sudah pelajaran kita hari ini tentang Idul Adha. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan memperhatikan apa yang ada di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan anak-anak untuk hari raya Idul Adha ke depannya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.